Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Fafirotunisa dengan NIM K76210075 dari kelas C Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi pengantar dengan dosen pengampu Ibu Dini Oktoria SPD MPD. Pengertian buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Buku besar pembantu adalah buku besar umum yang berisi catatan keuangan yang lebih detail dan spesifik mengenai transaksi tertentu. Dalam buku besar pembantu, transaksi dikelompokkan menjadi satu kategori transaksi yang sama agar perusahaan dapat merinci lebih detail atas transaksi yang dilakukan. Buku besar pembantu memang merupakan perluasan rincian detail dari akun-akun tertentu serta perubahannya, sehingga detail informasi transaksi yang tidak terdapat pada buku besar umum dapat ditemukan pada buku besar pembantu. Yang selanjutnya, jenis buku besar pembantu. Yang ke-1, buku besar pembantu hutang. Pada buku besar pembantu hutang, ini berisi kumpulan catatan transaksi uang yang dilakukan perusahaan. Pada buku besar ini juga perusahaan dapat mencatat perubahan jumlah nominal kepada kreditur. Dengan menyusun buku besar pembantu hutang, maka akan terlihat informasi yang jelas mengenai siapa kreditur pemberi hutang, nominal, serta cara pembayarannya sekali saja dalam tempo tertentu atau berkala. Yang kedua, buku besar pembantu piutang. Jenis buku besar pembantu yang kedua ini adalah kebalikan dari buku besar hutang. Pada buku besar pembantu piutang berisi histori piutang perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan menjual barangnya kepada customer-nya secara kredit. Di dalam buku besar pembantu piutang terdapat rincian data debitur, nominal tagihan, dan cara pembayaran secara kredit dilakukan setiap tanggal yang dilakukan oleh customer. Yang selanjutnya, fungsi buku besar pembantu. Dengan perusahaan menerapkan pencatatan buku besar pembantu, tentu hal ini akan bermanfaat bagi perusahaan. Namun langkah baiknya jika buku besar pembantu dapat dibuat secara sistem yang terintegrasi dan otomatis. Sebuah perusahaan menjadi sangat terbantu karena adanya sistem akuntansi yang jelas. Terdapat fungsi dari buku besar pembantu dalam sebuah perusahaan, yaitu sebagai berikut. 1. Memudahkan perusahaan dalam proses penyusuran laporan keuangan sehingga dapat meminimalisir kesalahan pencatatan pada buku besar umum. Yang kedua, menjadi perbandingan dalam ketelitian pencatatan buku besar umum karena dalam buku besar pembantu lebih detail rincian dari saldo-saldo pada buku besar umum. Yang ketiga, dapat menjadi pembagian tugas dalam pengerjaan laporan akuntansi keuangan sebuah perusahaan. Yang keempat, mempermudah dalam mencari informasi mengenai jumlah akun dari pihak-pihak terkait. Yang selanjutnya, manfaat buku besar pembantu. Yang pertama, mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Manfaat dari buku besar pembantu dalam siklus akuntansi adalah mempermudah dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Karena menyusun laporan keuangan harus dibuat sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Buku besar pembantu ini akan membantu meminimalisir kesalahan pencatatan yang kerap dilakukan accounting pada buku besar utama. Yang kedua, cross-check. Ketelitian pada buku besar umum yang sudah disusun accounting dapat diuji dengan membandingkannya dengan pencatatan saldo akhir pada subsidiary ledger, sehingga pencatatan bisa mendekati hasil yang sempurna karena dapat langsung dilakukan cross-check. Yang ketiga, hasil laporan menjadi lebih rapi. Accounting membagi tugas agar tidak tercampur dan menjadi lebih rapi. Sebagai accounting mengerjakan buku besar utama dan sebagian lagi untuk melakukan pencatatan buku besar pembantu. Setelah itu barulah dicocokkan di akhir periode. Dengan begini hasil laporan menjadi lebih rapi dan relevan. Yang keempat, dapat menemukan data dengan cepat.
Bila ada pihak yang mempertanyakan perihal jumlah transaksi yang dilakukan, misalnya berapa nilai utang terkini, data cepat bisa diketahui dengan melihat buku besar pembantu utang. Karena dalam buku besar pembantu utang telah tercatat dengan rinci jumlah utang terkini. Begitu juga dengan piutang perusahaan dapat dilihat di buku besar pembantu piutang. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.